Jelas, kontestan yang sama ini sudah tahu bahwa mereka akan segera memulai. Game ini akan menjadi duel antara Shrek Academy dan Monster Academy. Dan kali ini, mereka bertemu dengan yang terkuat di Monster Academy. Dalam dua tabrakan sebelumnya, Akademi Shrek menang. Biarkan reputasi mereka bertahan untuk sementara, dan kali ini, bisakah mereka lulus lompat naga? Di sisi lain, Akademi Monster, jika Akademi Monster kalah dalam permainan saat ini, maka kompetisi mereka saat ini juga bisa dikatakan telah berakhir lebih awal. Jika bahkan Raja Naga yang paling kuat tidak dapat menghentikan kemajuan Akademi Shrek, tidak ada yang dapat mengontrol mereka lagi. Lei Zhengyu melompat dari tanah, matanya sedikit terbuka, tetapi tampaknya ada cahaya keemasan yang menyilaukan yang bersinar di dalam. Seluruh tubuhnya benar-benar terkendali, dia merapikan pakaiannya dan melangkah menuju lapangan permainan. Semua orang di Akademi Shrek berdiri bersama, menepukkan tangan kanan mereka di dada, berlatih untuknya. Lei Zhengyu menunjukkan senyuman tipis ketika dia sedang berlatih, tenang, dan tunggu kabar baikku. Setelah mengatakan ini, dia melangkah keluar dari zona tunggu dan melangkah menuju panggung kompetisi. Tidak diragukan lagi, ini adalah permainan yang menarik perhatian seluruh penonton, dapat dikatakan bahwa mood penonton di seluruh stadion Xingluo sangat gugup saat ini. Karena mereka semua tahu bahwa Akademi Monster tidak bisa kalah lagi, begitu mereka kalah dalam permainan ini lagi, maka Akademi Monster bisa dikatakan dimusnahkan. Raja Naga Long Yue, peringkat pertama di antara 8 Raja Surgawi, bermain melawan Lei Zhengyu, Master Roh Malaikat Suci dari Akademi Shrek, yang menang dan yang kalah akan sangat penting. Suasananya padat dan berat. Di mimbar, Kaisar Xingluo Kaisar Dai Tianling secara pribadi mengunjungi tempat kejadian. Meskipun Kaisar tidak mengatakannya di permukaan, dan Pangeran keempat Dai Yuan juga memberitahu ayahnya bahwa Long Yu tidak bisa kalah, tetapi permainan ini masih terlalu penting bagi pejabat Kekaisaran Bintang Luo. Sangat penting bahwa Anda tidak bisa kehilangan. Ribuan orang sekarang tahu bahwa benua Douluo sedang berkunjung. Murid Akademi Shrek ada di sini atas nama benua Douluo, dan mereka 5 tahun lebih muda dari kontestan mereka. Jika Akademi Monster akhirnya dikalahkan, ini juga membuktikan secara terselubung bahwa Monster Academy jauh lebih rendah dari Akademi Shrek. Beberapa orang yang pernah membaca sejarah sangat jelas sekali bahwa asal mula Monster Academy ada hubungannya dengan Shrek. Jika bisa lahir dengan warna biru tentu tidak menjadi masalah, tapi jika gagal total, bahkan pejabatnya pun akan dimintai keterangan. Di sebelah Dai Tianling, duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Jenis gaun retro ini jarang terjadi. Orang tua itu berwajah tua, sosok kurus dan langsing, dengan rambut putih panjang tergantung di belakang kepalanya, dan bahunya menggantung ke bawah. Tapi itu sangat jelas, dan itu tidak cocok dengan wajah lamanya. Sepertinya pandangan seperti itu seharusnya tidak muncul pada orang tua. Tetapi kebetulan ketidakharmonisan semacam ini muncul di hadapannya tetapi tampaknya luar biasa menawan. Duduk di sana, dia menatapnya tiba-tiba, dan dia tampak seperti orang tua biasa, tetapi jangan lupa, dia duduk di sebelahnya. Tapi yang mulia Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Bahkan jika Dai Tianling ada di sisinya, tidak ada perasaan aura padanya. Sungguh orang tua yang tampaknya penuh dengan kontradiksi, namun mengejutkan hati beberapa orang yang mengetahui keberadaan ini. Karena ini adalah dekan Akademi Monster kontemporer, generasi kuat Kerajaan Bintang Luo, dan guru nasional legendaris. Juga dikenal sebagai orang pertama di dunia Master of Star Luo Empire, God Domain Douluo Kines. Grace adalah legenda di Kekaisaran Xingluo. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ketika dia muncul di daratan, usianya sudah lebih dari 30 tahun. Saat itu, dia tidak lebih dari jiwa bercincin 3. 30 tahun hanyalah jiwa yang berdaulat, dan itu tidak akan menarik perhatian siapapun sama sekali. Namun, proses pertumbuhannya sangat ajaib. Pada usia 30 tahun, dia pergi ke Akademi Monster dan ingin mengikuti ujian, tapi di usianya, tentu saja tidak mungkin untuk diterima. Alhasil, Eunci duduk di depan gerbang Akademi Monster. Ia hanya mengatakan sepatah kata, jika seseorang di bawah ring keempat bisa mengalahkannya, ia pergi. Dan kemudian, selama 18 hari, para elit di bawah ring keempat Akademi Monster tersingkir, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, sebagai upaya terakhir, Eunci diterima dengan luar biasa dan menjadi anggota Akademi Monster. Hanya sedikit orang yang tahu kebaikan apa yang dilakukan setelah bergabung dengan Akademi Monster. Ketika dia muncul di bidang penglihatan orang lagi, dia sudah berusia 35, 66 kaisar jiwa. Hanya dalam 5 tahun, kultivasinya seperti mengendarai roket, melonjak hingga 30 level. Ini tidak terbayangkan di dunia master jiwa. 5 tahun lagi, Jiu Huan, Judul Douluo.
5 tahun lagi, level 95, Super Do Uluo. Ketika dia berusia 50 tahun, dia telah berdiri di puncak seorang guru roh dan menjadi Do Uluo Super tingkat 98 dengan kekuatan terkuat di Akademi Monster, hanya selangkah lagi dari Do Uluo tertinggi. Tidak sampai saat ini dia mulai mencoba membuat baju besi tempurnya sendiri, menempa, merancang, dan membuat. Semua pekerjaan dilakukan sendiri selama 5 tahun, seorang ahli baju besi pertempuran 3 karakter. Tidak ada pandai besi tingkat dewa di benua bintang Luo, dengan kata lain, dalam keadaan normal, tidak mungkin memiliki master armor pertempuran 4 karakter terkuat. Namun, Enci menghabiskan 10 tahun untuk memelihara dan menyempurnakan kekuatan roh dan kekuatan jiwanya, dan dia bersikeras bahwa jiwa armor perang 3 karakternya memiliki beberapa logam langka, dan akhirnya dia menaikkannya ke level baju besi pertempuran 4 karakter. Adapun apakah dia akhirnya mencapai tingkat ke-99 dari tingkat tertinggi Do Uluo, tidak ada yang tahu, karena sejak kultivasinya mencapai tingkat 98, dia sudah menjadi orang pertama di seluruh bintang benua Luo. Menurut legenda, alasan mengapa Daneng ini hanya berada di level 30 ketika dia berusia 30 di tahun-tahun awalnya adalah karena semangat seni bela dirinya sendiri sangat luar biasa. Dia adalah roh bela diri yang sangat sulit untuk dikultivasikan pada hari-hari awal. Setelah lebih dari 20 tahun, dia hampir tidak meningkat ke tingkat ring ketiga. Namun setelah menembus ring ketiga, semua penghalang tidak ada lagi, dan momentumnya seperti bambu yang putus. Akhirnya mencapai generasi legenda. Pada usia 45, dia telah mengambil alih sebagai dekan Akademi Monster, dan sudah 60 tahun hari ini. Di seluruh dunia Master Jiwa Benua Bintang Luo, dia memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar Dai Tianling dari Kekaisaran Bintang Luo melihatnya, dia dengan hormat akan memanggilnya seorang guru nasional. Dai Tianling bahkan adalah murid pribadinya di tahun-tahun awalnya. Bisa dilihat betapa hormatnya kebaikan ini. Guru, mengapa kamu bebas hari ini? Dai Tianling juga tahu bahwa gurunya akan datang hari ini setelah datang ke tempat kejadian. Dia secara sukarela ingin menyerahkan posisi utama kepada Qins, tetapi dihentikan oleh kesopanan tak tertahankan dari Qins. Grace tersenyum tipis. Saya selalu ingin pergi ke benua Do Uluo untuk mengunjungi Akademi Shrek, tetapi saya selalu kurang keberanian. Hari ini adalah waktu yang tepat. Saya melihat anak itu tumbuh, Long Yu. Izinkan saya melihat Akademi Shrek. Apa bakatnya? Dai Tianling tersenyum dan berkata, jadi guru juga memiliki rasa ingin tahu seperti itu? Lalu, menurutmu siapa yang akan menang? Dengan ramah menghela nafas, umurku lebih dari 100 tahun, dan puncaknya ada di sini, Do Uluo Daratan, bagaimanapun juga, aku akan pergi ke sana. Tidak peduli apa hasil dari kompetisi ini, aku akan pergi ke benua Do Uluo dan melihat Akademi Shrek sesudahnya. Inilah yang dicita-citakan oleh setiap generasi dekan Akademi Monster. Tapi berani melangkah maju. Ada berapa orang? Jika saya tidak pergi, saya khawatir saya akan kehilangan keberanian untuk pergi. Dai Tianling terkejut, dengan tingkat kultivasi Anda, apakah Anda masih khawatir? Dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan lembut. Semakin jauh kita melangkah di dunia Master Jiwa, semakin kita merasa kagum. Kita tidak pernah bisa melihat batasnya, dan berharap akan ada tujuan baru untuk saya lihat. Saya akan mengunjungi orang itu di Akademi Shrek. Pergilah dengan sikap belajar. Dai Tianling menarik napas. Dalam hatinya, guru itu adalah parit yang tidak dapat diatasi, dan dia belum pernah melihat guru seperti ini. Mungkinkah benua Do Uluo benar-benar? Sambil tersenyum ramah, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, walaupun menurutku aku tidak bisa menang di sana, tapi perlindungan diri masih oke. Aku selalu harus menunggu sampai ada penerus sejati sebelum aku bisa mengejar yang lain tanpa khawatir. Sebuah dunia, meskipun saya tidak bisa melihatnya dalam kegelapan, saya selalu harus mencobanya. Dai Tianling mengangguk, guru, saya benar-benar iri padamu. Dengan ramah menggelengkan kepalanya, kamu tidak ingin berada di sini, jangan iri padamu. Tapi Anda dapat yakin bahwa bakat Long Yu tidak kalah dengan saya. Dengan dia dapat menjaga bintang Luo setidaknya selama 100 tahun. Ini adalah pertama kalinya Dai Tianling mendengar Enci berkomentar tentang orang seperti ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya padanya. Di dalam venue, lihat Long Yu yang sudah naik ke panggung. Bab 642 merasa hancur. Ternyata dalam benak guru, Long Yu adalah anak yang luar biasa. Karena itu, dia bahkan tidak bisa kalah. Jika dia kalah, bukankah itu membuktikan bahwa Akademi Monster dan Akademi Shrek memiliki celah yang sangat besar? Ekspresi santai di wajah Lei Zhengyu menghilang saat dia naik ke atas panggung.
Sosok kekar Long Yu ditekan di dalam hatinya seperti gunung. Sebagai murid Akademi Shrek, dia tidak bisa membuat kesalahan dalam beberapa penilaian dasar. Dia merasakannya saat pertama kali melihat Long Yu. Dia tahu kekuatan Tang Wulin dengan sangat baik, bahkan jika Yuanen Yehui berubah menjadi Titan Troll, kekuatan Tang Wulin saat ini dapat bersaing dengannya, tetapi hari itu, dia kalah dari Long Yu dalam kekuatan, dan Long Yu jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Seberapa kuat lawan seperti itu, yang belum pernah menggunakan cincin roh dalam permainan? Long Yu masih memiliki senyuman di wajahnya, dan itu tidak berbeda ketika menghadapi lawan lain di masa damai. Wasit melihat ke kedua sisi dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dia juga tahu bahwa Monster Academy tidak boleh kalah dalam permainan ini. Namun, kompetisi Master Jiwa Senior Muda Benua-Benua adalah untuk seluruh benua bintang Luo, dan tidak dapat mentolerir trik apapun. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan adil. 3, 2, 1, pertandingan dimulai. Dengan teriakan wasit, bentrokan yang mewakili kedua perguruan tinggi dimulai. Ini juga pertama kalinya Long Yu menghadapi lawan Akademi Shrek. Pada saat wasit mengucapkan kata, mulai, Lei Zhengyu mengambil langkah ke depan yang tajam, pada langkah ini, dia mengambil langkah besar. Long Yu di sisi berlawanan mengangkat alisnya, dan matanya tiba-tiba berubah ketika dia melihat Lei Zhengyu. Mengambil langkah, tindakan sederhana seperti itu memiliki makna yang luar biasa bagi Lei Zhengyu. Dalam satu langkah, seluruh temperamen Lei Zhengyu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lingkaran emas muncul di permukaan tubuhnya, dan aura suci yang kuat juga muncul. Wajahnya tampak seperti emas pucat, dan matanya penuh dengan api keemasan, auranya sendiri. Juga naik dengan gila-gilaan oleh kelipatan geometris, warna emas samar mulai berubah menjadi warna emas yang kaya, seperti nyala api, berubah menjadi api dan naik di sekitar tubuhnya. Mata Long Yu menunjukkan keseriusan, dan siswa Akademi Shrek benar-benar luar biasa. Dia juga mengambil langkah. Long Yu mengambil langkah ini, dan tahap permainan yang telah diisi dengan nafas suci tiba-tiba berubah. Dengan suara, boom, seluruh platform kompetisi bergetar hebat, dan kemudian, seakan-akan seluruh dunia bergetar. Di mata Lei Zhengyu, sepertinya ada gunung tinggi di seberangnya yang tidak bisa melihat puncaknya. Gunung ini jatuh ke arahnya. Tekanan besar menyebabkan api emas di sekitar tubuhnya berfluktuasi hebat. Mendengus. 4 cincin roh di bawah kakinya naik seperti kilat, dan cahaya keemasan naik ke langit, berubah menjadi cahaya suci yang dapat menopang langit dan bumi. Ini menstabilkan sosoknya dan tidak akan mundur. Suasana yang menakutkan. Dia hanya mengambil satu langkah kecil. Saya tidak bisa bernapas karena penindasan. Lei Zhengyu telah memikirkan taktik permainan ini ketika dia bermeditasi di zona perang. Dia tahu kekuatan Long Yu dengan sangat baik, jadi dia tahu bahwa dia memiliki sedikit kesempatan untuk head-to-head secara normal. Jika Anda ingin mengalahkan lawan, Anda harus mencari cara lain. Oleh karena itu, permainan ini baru muncul. Hal pertama yang ia keluarkan adalah momentum. Ia berharap dapat menekan lawan dalam momentumnya dan memberikan beberapa peluang bagi dirinya dengan serangan preemptive. Namun, apa yang tidak dia duga adalah momentum Long Yu akan sangat menakutkan. Dampak momentum tidak terasa di luar perisai, oleh karena itu yang dilihat penonton adalah Lei Zhengyu dan Long Yu mengambil langkah secara terpisah, dan kemudian api emas Lei Zhengyu naik, diikuti oleh seberkas cahaya keemasan. Terlihat jauh lebih cantik dari sisi Long Yu tanpa perubahan sedikit pun. Banyak orang menjadi gugup tanpa sadar, dan mereka bahkan mulai berdoa diam-diam untuk Long Yu di dalam hati mereka. Tang Wulin telah mengamati permainan dengan cermat melalui layar lebar. Ketika tubuh Lei Zhengyu cenderung runtuh, dia tidak bisa menahan cemberut. Lompat naga ini sangat kuat. Di atas panggung kompetisi, Lei Zhengyu menarik napas dalam-dalam, seluruh dadanya membengkak, dan api emas di tubuhnya menjadi semakin kuat. Sayap malaikat di belakangnya menyebar, mengepak dengan lembut, dan momentumnya meningkat lagi. Dengan tambahan cahaya suci, dia tiba-tiba mengendalikan auranya untuk menerobos gunung yang memaksa. Nafas suci dilepaskan lagi. Long Yu tersenyum sedikit dan mengambil langkah lain. Boom! Lei Zhengyu hanya merasa ada perasaan kuat hancur di sekujur tubuhnya, dan pegunungan di depannya menjadi lebih serius. Seperti palu raksasa yang jatuh dari langit, cahaya suci yang tertekan jelas memiliki kecenderungan untuk runtuh. Dengan minuman rendah, Lei Zhengyu mengangkat tangan kanannya, cincin roh kedua bersinar, pedang suci muncul dari udara tipis, dan cahaya pedang berkedip, menghancurkan dunia. Cahaya keemasan berkedip di depannya, dan tekanan di depannya langsung terbagi menjadi dua oleh nafas suci yang kuat. Kemudian, Lei Zhengyu mulai berubah. Lingkaran cahaya putih samar dilepaskan dari Lei Zhengyu, dan pelindung lengan bawah kanan, pelindung bahu lengan kanan, pelindung dada,
pelindung lengan kiri bawah, dan pelindung bahu lengan kiri dibor keluar dari tubuh dengan kilau putih seperti giok, menutupi hampir seluruh tubuh bagian atasnya. Itu adalah baju besi putih giok, dan ada lapisan samar pola emas halus pada baju besi itu, garis-garis itu berkedip-kedip, dan momentum Lei Zhengyu naik seketika. Lawan baju besi. Long Yu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Di mimbar, Fang Er masih menjadi komentator hari ini. Dia hampir berseru, ini adalah armor perang dengan kata paduan psikis. Sebenarnya seseorang bisa melakukan ini. Berikut penjelasan singkat untuk semua orang, normal dalam keadaan seperti itu, baju besi perang satu kata adalah bentuk baju besi yang tidak tergantung pada tubuh saat dibuat, dan perlu dipakai saat digunakan. Untuk alasan ini, dalam pertandingan 2 lawan 2, Tang Wulin menggunakan pemain Hualantang untuk memakai pertempuran. Waktu saat armor memblokir armor pertempurannya, membuatnya tidak dapat meningkatkan kekuatannya melalui armor pertempuran. Dan 5 armor tempur yang muncul pada pemain Lei Zhengyu berbeda. Kelima armor ini juga merupakan armor pertempuran satu kata, tapi dia seperti armor pertempuran 2 kata, yang muncul langsung dari tubuhnya. Ini adalah situasi yang hanya muncul setelah diri dan baju perang bergabung. Armor pertempuran satu kata ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari armor pertempuran satu kata biasa, tetapi yang lebih penting, armor pertempuran jenis ini tidak perlu dibangun kembali saat armor pertempuran 2 kata berevolusi di masa depan, tetapi hanya perlu berevolusi sesuai aslinya. Itu dia. Armor pertempuran satu kata yang ditempa dengan paduan roh benar-benar masalah besar. Di luar dugaan, siswa Akademi Shrek ini benar-benar melakukannya. Armor tempur Lei Zhengyu dan Yuan En Yehui dibuat sendiri. Lei Zhengyu dan Yuan En Yehui merancang dan membuat hal yang sama, dan penempaannya berasal dari Tang Wulin. Jadi, bahkan Tang Wulin tidak tahu bahwa Lei Zhengyu sebenarnya sudah memiliki 5 armor tempur satu kata. Bagi Lei Zhengyu, itu pasti peningkatan yang sangat besar. Tidak heran dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Armor pertempuran satu kata logam spiritual peningkatan untuk dirinya sendiri lebih kuat daripada armor pertempuran satu kata biasa, belum lagi Lei Zhengyu sendiri memiliki seni bela diri terbaik. Di bawah peningkatan armor pertempuran, nafas Lei Zhengyu sendiri melonjak, dan tekanan di depannya seperti gelombang. Dia tiba-tiba terbuka, sayapnya di belakang punggungnya menampar keras, tubuhnya seperti panah emas, dan dia muncul di depan Long Yu di saat berikutnya. Pedang suci di tangannya ditebas, dan cahaya suci dari cincin roh pertama juga menyala. Sehingga cahaya keemasan di pedang suci itu terang. Kejutan Long Yu di matanya belum pudar, menghadapi serangan Lei Zhengyu, tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Bab 643 Sekte Tang Long Yu. Keng! Nyala api mengalir, dan langsung menyapu tubuh Long Yue, tapi gagangnya jatuh dari langit pedang sucinya tiba-tiba terjepit di tangan kanannya. Lei Zhengyu hanya merasa bahwa yang dia pukul adalah gunung logam besar, tidak bisa mendekati setengah inci. Dan cahaya suci yang dia lepaskan, meskipun menyelimuti lawan, tetapi tubuh Long Yu itu tampaknya memiliki kepadatan yang menakjubkan, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkannya, cahaya suci tidak dapat menembus ke dalam tubuhnya. Cahaya suci menyatu dalam sekejap, dan pedang suci itu tiba-tiba menghilang dari tangan Long Yu. Hampir pada saat berikutnya, pedang suci itu muncul lagi. Kali ini, langsung ke perut bagian bawah Long Yu. Tangan kiri Long Yu menebas ke bawah dan bertabrakan dengan pedang itu. Lei Zhengyu hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan tubuhnya tidak bisa menahan untuk melompat ke depan. Tapi reaksinya sangat cepat, menginjak jejak hantu, berkedip seperti hantu, pedang suci ditarik dan dilepaskan lagi kali ini, dia menusuk tulang rusuk Long Yue dari sudut yang sangat rumit. Posisi di mana Lei Zhengyu sekarang berada di luar pandangan Long Yu, di sisi diagonalnya. Pada saat ini, cincin roh ketiga di tubuh Lei Zhengyu menyala, dan pedang suci langsung menjadi transparan, seperti pedang cahaya transparan, kombinasi cahaya penghakiman dan pedang suci. Untuk kemampuan rohnya sendiri, kendalinya telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Pedang suci dan cahaya penghakiman digabungkan satu sama lain, dan kekuatannya jauh melebihi kemampuan roh normal ketiga. Namun, pemandangan yang mengejutkan Lei Zhengyu muncul. Long Yu mengguncang tubuhnya, dan tubuhnya langsung menjadi ilusi. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia tidak lagi di bawahnya. Pedang yang awalnya tak terhindarkan jatuh. Lei Zhengyu hampir berseru, bayangan hantu itu hilang. Benar, gerakan kaki Long Yu untuk menghindari pedangnya persis seperti pengetahuan unik dan bayangan hantu sekte Tang. Kemudian Lei Zhengyu melihat tangan kanan Long Yu ditampar, telapak tangannya benar-benar berubah menjadi warna batu giok putih. Telapak tangannya tiba-tiba membesar, berubah menjadi telapak tangan besar dengan diameter hampir 2 kaki, dan menepuknya.
Begitu Lei Zhengyu memutar sosoknya, pedang suci itu dengan paksa mengubah arahnya dengan cahaya penghakiman, berubah dari duri sebelumnya menjadi pik. Ujung pedang itu menunjuk ke telapak tangan Long Yu. Ding! Dalam suara yang tajam, seluruh tubuh Lei Zhengyu pergi untuk sementara waktu, dan dia mundur 2 langkah ke belakang. Cahaya penghakiman langsung menutupi tubuh Long Yu. Ini adalah bagian paling menakutkan dari pedang ini. Ini bukan penusuk yang sederhana. Itu adalah transmisi cahaya penghakiman. Serangkaian suara, retak, datang dari tubuh Long Yu. Kekuatan serangan cahaya penghakiman sangat menakutkan. Secara umum, roh Master Roh akan mengalami perubahan kualitatif setelah mencapai ring ketiga. Roh bela diri malaikat suci adalah roh bela diri teratas, dan kemampuan roh ketiga ini secara alami sangat kuat. Cahaya penghakiman adalah metode serangan murni, bertindak berdasarkan kemampuan roh ketiga, ditambah dengan desakan pedang suci, kekuatannya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Lei Zhengyu mendengar raungan yang penuh dengan roh liar dan mendominasi. Kemudian dia melihat bahwa cahaya suci yang dia tempelkan ke tubuh Long Yu tiba-tiba meledak. Sosok Long Yu yang awalnya sangat kokoh tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata itu membengkak hingga lebih dari 5 meter. Lei Zhengyu melihat dengan saksama, dan tidak bisa menahan napas. Long Yu berubah, penampilannya saat ini tampak sangat terkejut. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan sisik besar berwarna coklat. Sisik berwarna coklat berbentuk bulat. Tiap bagian berukuran sangat besar. Sisiknya seperti bola yang dipotong menjadi 2 bagian dan menonjol keluar, dengan ekor yang panjang. Diseret di belakangnya, otot menakutkan, bahu lebar. Itu terlihat lebih menakutkan daripada Yuanen Yehui ketika dia berubah menjadi Titan Troll. Lebih penting lagi, Lei Zhengyu melihat cincin rohnya, dan ini juga pertama kalinya Long Yu melepaskan cincin rohnya di dalam game. Ungu, dan ungu, 3 cincin roh pertama semuanya adalah cincin roh 1000 tahun ungu. Selanjutnya, hitam. Cincin roh keempat 10.000 tahun. Selanjutnya, hitam. 10.000 tahun cincin roh kelima. Jika Anda berkata, ini semua sesuai dengan harapan Akademi Shrek. Jadi, akhirnya, cincin roh ke-6, hitam, 10.000 tahun. Iya. Cincin roh ke-6, Kaisar Roh Cincin ke-6. Itu benar. Pada saat ini, berdiri di depan Lei Zhengyu bukanlah sekte jiwa 4 cincin, atau Raja Jiwa 5 cincin, tetapi orang benar sejati dengan 6 cincin jiwa, dan 3 di antaranya semuanya adalah keberadaan mengerikan dari cincin roh tingkat 10.000 tahun, Kaisar Roh 6 cincin. Bagaimana ini mungkin? Su Xiaoyan berseru di zona tunggu. Iya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Jiwa 6 cincin ternyata adalah Kaisar Jiwa 6 cincin. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi Elite Master Jiwa Senior Muda Benua berarti bahwa Long Yu kurang dari 20 tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun, ia sebenarnya memiliki 6 cincin roh, dan budidayanya telah melampaui tingkat ke-60. Ini sangat kuat. Lawan seperti itu sudah menjadi apa yang mereka cari. Ketika Tanggulin pertama kali bertemu Wu Changkong tidak lebih dari Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Pada saat ini, dalam kompetisi pemuda ini, mereka secara tak terduga menghadapi lawan seperti itu. Sama sekali tidak ada Six String yang berusia kurang dari 20 tahun, bahkan di Akademi Shrek. Tidak satu pun. Dengan bakat semua orang di tim Shrek, mereka sudah berada di puncak rekan-rekan mereka, dan mereka masih jauh dari ring kelima. Mereka semua yakin bahwa mereka dapat menembus 5 cincin dan menjadi Raja Jiwa sebelum usia 20 tahun. Tetapi untuk berbicara tentang Kaisar Jiwa, itu harus setidaknya 3 atau 4 tahun setelah usia 20. Namun, Long Yu sudah menjadi Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Guncangan di benak mereka ini sulit untuk dilampirkan. Tak heran ia belum pernah melepaskan jiwa bela dirinya sebelumnya, tak heran ia bisa mengalahkan lawannya tanpa menggunakan jiwa bela dirinya. Itu sepenuhnya karena semua orang tidak ada pada level yang sama-sama sekali. Long Yu sudah sepenuhnya di atas mereka, lawan level lain. Hati Lei Zhengyu juga mendung, dia melangkah mundur tanpa sadar, dan sayap punggungnya mengepak ke depan, sosoknya meledak, menarik jarak antara dirinya dan Long Yu. Wajah Long Yu menjadi jauh lebih besar, dan matanya bersinar dengan cahaya merah tua. Kekuatanmu sangat bagus. Di antara 4 cincin, kamu sudah menjadi eksistensi yang paling top. Oleh karena itu, kamu memenuhi syarat untuk melihatku. Wuhun. Jadi, selanjutnya, aku akan malu. Kekuatanku, bahkan aku sendiri terkadang tidak bisa mengendalikannya. Semangatku adalah Shanlong. Begitu suara itu jatuh, tubuh bagian atas Long Yu tiba-tiba, sosok besar muncul dari belakang.
Sosok itu terus berubah, tiba-tiba tampak seperti naga tanpa sayap, dan tiba-tiba tampak seperti kota yang sederhana. Ketika saya melihat lebih dekat, saya terkejut menemukan bahwa kota itu sebenarnya berada di belakang naga, dan naga itu berubah menjadi pegunungan di tengah-tengah perubahan. Adegan yang aneh, apakah itu Lei Zhengyu atau penonton, penuh dengan keterkejutan. Naga gunung? Guyu, yang berdiri di samping Tanggulin, tiba-tiba membeku. Tanggulin memandangnya, kamu tahu jiwa bela diri semacam ini, aku belum pernah membicarakannya di akademi. Apakah itu spesies subdragon? Guyu menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan subdragon, ini naga sungguhan, dan naga sungguhan. Di antara mereka, salah satu yang paling kuat. Ada pepatah mengatakan bahwa naga gunung itu pasti raja. Tanggulin tercengang, naga gunung itu pasti raja? Dia tidak memiliki sayap dan tidak bisa terbang. Apakah itu juga naga asli? Guyu berkata, ya. Naga gunung adalah eksistensi yang sangat aneh di antara naga, dalam legenda. Dahulu kala, Dewa Naga lahir segera dan mulai mengembara di alam semesta. Kemudian, ia menemukan sebuah planet, dan siap untuk menetap di planet tersebut. Maka, ia mulai menciptakan bangsanya sendiri, juga mereka adalah anak pertamanya. Ada 9 orang anaknya, yang merupakan 9 Raja Naga yang legendaris. Mereka diciptakan oleh Dewa Naga, jadi mereka berdua adalah anak dari Dewa Naga dan abdi dalam Dewa Naga. Setelah itu, 9 Raja Naga membuka wilayah tersebut, membuka cabang dan daun yang tersebar, dan secara bertahap memiliki 8 ras naga berikutnya. 9 Raja Naga pada saat itu termasuk Raja Naga Hitam bermata emas yang mengendalikan kegelapan dan kematian, dan Raja Naga Zamrud yang mengendalikan ruang dan waktu. Raja Naga Suci yang mengontrol cahaya dan doa dan sebagainya. 9 Raja Naga, mengapa hanya ada 8 naga? Tanggulin segera menemukan kuncinya. Guyu berkata dengan sungguh-sungguh, itulah yang ingin saya katakan. Masing-masing dari 9 Raja Naga sangat kuat dan mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Di antara mereka, Raja Naga Hitam bermata emas bertugas sebagai kapten penjaga Dewa Naga dan membantu naga itu. Para dewa mengatur tatanan klan naga, dan Raja Naga Suci mengontrol penciptaan kehidupan dan bertanggung jawab atas reproduksi klan naga. Di antara 9 Raja Naga, ada salah satu keberadaan yang paling tidak mencolok. Dibandingkan dengan 8 Raja Naga lainnya, tampaknya sangat umum. Namun, memang demikian memainkan peran yang sangat penting. Bab 644, Legenda Raja Naga Gunung. Karena planet yang ditemukan oleh Dewa Naga seluruhnya tertutup oleh laut, walaupun naga tidak takut air, tetapi tidak dapat menghuni laut, Dewa Naga menciptakan 9 Raja Naga dan memerintahkannya untuk mengubah dirinya menjadi gunung dan benua sungai, membawa naga tempat untuk berkembang biak dan tinggal. Bagi naga, ia memiliki urat ini. Sebuah harga yang sangat mahal dibayarkan. Dan garis ini persis dengan Raja Naga Gunung. Klan Raja Naga Gunung, karena mereka ingin menjadi benua pegunungan dan membantu klan naga untuk berkembang biak, oleh karena itu, ada masalah besar dalam reproduksi mereka sendiri. Dan begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka harus diubah menjadi pegunungan dan sungai untuk menyediakan ras naga lainnya untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Para Dewa Naga bersyukur atas pencapaian mereka, dan memberikan garis kepada Raja Naga Gunung, yaitu, Naga Gunung adalah Raja. Dengan kata lain, semua orang Naga Gunung dapat memegang gelar kerajaan setelah mereka mencapai usia dewasa. Mereka telah kehilangan kebebasan, tetapi mereka memiliki status yang tinggi. Di antara para naga, mereka pada akhirnya dikenal sebagai kepala dari 9 Raja Naga yang tidak berjalan di dunia. Guyu Tanggulin dan mitra lainnya tercengang dengan kata-kata ini. Ye Xinglan, yang selalu pendiam, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guyu, rahasia seperti itu seharusnya hanya milik klan naga. Saya belum melihatnya di perpustakaan perguruan tinggi, bagaimana Anda tahu? Guyu berkata, biografi ada beberapa menara roh klasik yang sangat kuno. Kupikir itu hanya legenda. Hanya ketika aku melihat perubahan pada tubuh Long Yu barulah aku menyadari bahwa ini ternyata benar. Benar-benar ada naga gunung. Dan bahkan ada manusia yang bisa merasuki roh naga gunung. Tepatnya, itu pasti roh dari Raja Naga Gunung. Karena warisan Raja Naga Gunung sangat lambat, mereka bukan hanya naga sejati, tapi juga darah paling murni. Keluarga naga sejati yang paling dekat dengan generasi kedua Raja Naga. Jika ada naga sungguhan sekarang, maka begitu naga gunung muncul, itu pasti kepala semua naga. Lompatan naga ini menakutkan. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Melihat Long Yu di layar, matanya tiba-tiba menjadi rumit. Awalnya, ketika dia mendengar Long Yu mengklaim bahwa jiwa bela diri adalah naga gunung, dia masih senang,
Karena kekuatan garis keturunannya memiliki kemampuan menekan yang sangat kuat pada jiwa bela diri naga, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Guyu setelah itu, ia menyadari bahwa ternyata Wuhun Raja Naga Gunung tidak sesederhana itu, dan sulit dikatakan siapa yang menekan siapa. Guyu, apakah kamu pernah melihat legenda tentang Raja Naga Emas di buku kuno itu? Apakah Raja Naga Emas salah satu dari 9 Raja Naga? Tanya Tang Wulin. Guyu mengangguk, tentu saja aku pernah mendengar. Legenda Raja Naga Emas lebih legendaris daripada Raja Naga Gunung. Aku akan memberitahumu setelah pertandingan. Pada saat ini, pertempuran di atas panggung telah memasuki keadaan panas-panas. Setelah menunjukkan Wuhun Raja Naga Gunung, momentum Long Yu telah meningkat ke titik teror mesin. Seluruh meja permainan sedikit bergetar karena kehadirannya, dengan rasa takut, yaitu ketakutan dan kekaguman dari bumi. Lei Zhengyu belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, Long Yu yang berdiri di depannya memberinya perasaan tak terkalahkan. Long Yu menatap Lei Zhengyu dengan kedua mata, tiba-tiba tertawa liar, dan membungkuk, tinju kanannya tiba-tiba menyentuh tanah, dan cincin roh pertama di tubuhnya juga menyala. Pegunungan. Kemampuan jiwa pertama, gunung. Platform kompetisi retak, dan perbukitan seperti ujung pedang dengan gila meluncur keluar dari tanah, seperti langit dan bumi, dan langsung menyelimuti seluruh tempat kompetisi. Reaksi Lei Zhengyu tidak menyenangkan, dia melepaskan cincin roh keempatnya di tempat pertama. Faktanya, ketika Long Yu menunjukkan Wuhun Raja Naga Gunung, dia tahu bahwa lawan di depannya tidak dapat dikalahkan oleh dirinya sendiri. Namun, dia bukanlah satu-satunya lawannya di antara teman-temannya. Kemudian, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda harus berusaha sebaik mungkin agar lawan menunjukkan kemampuan lebih, sehingga rekan Anda dapat melihat dengan jelas, sehingga Anda dapat bersaing dengannya di masa depan. Ini adalah ide Lei Zhengyu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda permainan sebanyak mungkin dan membiarkan skill roh Raja Naga Gunung Wuhun dilepaskan sebanyak mungkin, sehingga rekannya dapat melihat dengan jelas dan memahami naga dengan lebih baik. Kemampuan melompat. Jiwa bela diri malaikat suci, kemampuan jiwa keempat, malaikat datang. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuh Lei Zhengyu telah berubah menjadi keemasan, sayap emas mengepak, dan cahaya suci yang kuat menyebar dari tubuhnya. Pegunungan naik ke langit, mencari sosoknya. Dia terus-menerus mengubah bentuk tubuhnya di udara, terus-menerus menghindari serangan yang menakutkan. Kekuatan lawan benar-benar terlalu kuat, intensitas serangan pegunungan dan sungai, dan jangkauan yang luas, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindar. Cahaya uji coba terus turun, membombardir dampak gunung dan sungai, tetapi dibandingkan dengan sinar cahaya terang, pegunungan yang menutupi seluruh tempat itu lebih mengejutkan. Lei Zhengyu mengepakkan sayapnya dan akhirnya menemukan kesempatan, melewati beberapa puncak dan bergegas ke Long Yu. Memegang pedang suci dengan kedua tangan, pedang itu jatuh dari langit. Peningkatan dari 5 armor pertempuran langsung terfokus pada pedang suci. Cahaya suci dan cahaya penghakiman ditambahkan seluruhnya pada saat ini, dan perpaduan dari 4 kemampuan jiwa membuat seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api suci. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakan sedikit pun. Dia harus meledak pada waktu terkuat untuk menguji seberapa kuat Raja Naga Gunung Wuhun ini. Melihat Lei Zhengyu jatuh dari langit, Long Yu menyeringai, dan cincin roh kedua di tubuhnya menyala, sungai. Tiba-tiba, langit tampak runtuh, dan arus yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti galaksi yang mengalir turun, langsung jatuh. Tubuh Lei Zhengyu dan pedang sucinya langsung ditelan oleh sungai yang menakutkan, dan terbang dengan dampak langsung. Semua kekuatan serangan, di depan hantaman arus yang menakutkan, seperti rumput kecil di alam, nampaknya sangat lemah dan berangin. Betapa menakutkannya roh bela diri Raja Naga Gunung, tetapi 2 kemampuan roh pertama semuanya luas dan serba bisa, dan kekuatan menyerang begitu kuat sehingga penontonnya penuh dengan keterkejutan. Kaisar Dai Tianling dari Kekaisaran Bintang Luo tidak terkecuali, dia selalu tahu bahwa Long Yu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa dia bisa sekuat itu. Kaisar jiwa 20 tahun tidak akan mengatakan apa-apa, apa sebenarnya jiwa bela dirinya? Ini akan sangat menakutkan. Enci selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, melihat Long Yu yang berdiri di panggung kompetisi. Senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Ini adalah muridnya yang paling bangga. Itu juga dilatih olehnya. Kecepatan kultivasi Mountain Dragon King Martial Spirit sangat cepat, tetapi hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak tekanan yang dialami Long Yu dalam proses kultivasi. Ada hukum alam di dunia ini. Pasti ada harga di balik kekuatan. Sama seperti garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin, sementara terus-menerus membuatnya lebih kuat, itu juga mengancam hidupnya kapan saja.
Raja Naga Gunung Wuhun juga memiliki tempat yang serupa, meskipun tidak dapat mengancam kehidupan, Long Yu akan selalu menanggung rasa sakit yang luar biasa selama proses kultivasi. Raja Naga Gunung mengubah tubuhnya menjadi gunung, sungai, dan benua, arah kultivasinya adalah tubuhnya. Pertama-tama, tubuh harus mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan untuk benar-benar menampilkan kekuatan Raja Naga Gunung Wuhun. Oleh karena itu, setiap kali tubuh Long Yu membaik, setiap kali cincin roh tambahan dipasang, itu adalah ujian roh, kemauan, dan tubuh yang menakutkan. Long Yu sangat kuat, dia membawanya lagi dan dalam hal ini, sumber daya Akademi Monster telah condong ke arahnya. Dia tidak tahu berapa banyak harta alam yang dia makan sebelum dia bisa menumbuhkan tubuhnya ke tingkat saat ini. Bab 645, Kekalahan Lei Zhengyu. Namun, kebaikan selalu mengkhawatirkan, dan Long Yu dan dia baik-baik saja. Sebaliknya, sulit baginya untuk berkultivasi di awal, tetapi semakin mudah jadinya, sampai tingkat 95, kecepatan kultivasi turun. Long Yu berbeda. Dia sangat cepat ketika pertama kali berkultivasi, dan dia penuh dengan kekuatan jiwa, dan setiap kali dia meningkat, dia akan membuat lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Namun, dengan berlalunya waktu, setelah tingkat kultivasinya ditingkatkan ke cincin ke-6, kecepatan kultivasi Long Yu mulai turun drastis, dan hampir setiap tingkat peningkatan kekuatan rohnya adalah ujian besar baginya, dan dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Inilah mengapa Long Yu disebut Dragon Madman. Dalam proses kultivasi, tidak peduli seberapa kuat kemauannya, dan terus-menerus menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi semacam itu akan mempengaruhi karakternya. Jika bukan karena keinginan Long Yu sendiri untuk menjadi sangat tegas, aku khawatir dia sudah menjadi orang gila sejati. Enci sekarang telah memikirkan banyak cara untuk membantu Long Yu terus meningkat, tetapi masalahnya sangat besar, dan dalam ring ke-7, mungkin untuk dilanjutkan. Tetapi ketika dia mencapai cincin ke-7, bahkan domain Douluo Dewa ini tidak memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat membantu muridnya terus berkultivasi. Begitu mentalnya rusak, maka tubuhnya juga akan runtuh. Ini adalah harga tenaga. Sebagian dari alasan mengapa Enci mengatakan bahwa dia akan pergi ke benua Douluo juga karena Long Yu. Karena dia telah melihatnya di beberapa buku kuno, dan pada saat yang sama, dia juga bertanya bahwa ada beberapa harta khusus langit dan bumi di benua Douluo, yang akan membantu kultivasi Long Yu di masa depan. Meja kompetisi. Lei Zhengyu hanya merasa seluruh tubuhnya tampak hancur, dan tulang serta meridian semuanya menyakitkan. Sepertinya dia tidak menghadapi seorang master jiwa, tetapi seluruh alam. Ini sangat menakutkan baginya. Kemampuan Long Yu membuatnya benar-benar tidak terlihat. Sosok besar itu sepertinya adalah penguasa seluruh dunia, diam-diam muncul di depan Lei Zhengyu. Demi garis keturunan sekte Tang, kamu menyerah. Kata Long Yu samar-samar, senyum di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh aroma haus darah yang secara bertahap menjadi jelas. Biasanya dia telah bekerja keras untuk menekan emosinya, tetapi begitu kekuatan jiwa bela diri digunakan, emosi yang tertekan ini agak tidak terkendali. Sama seperti Raja Naga Gunung Wuhunnya. Sebagai salah satu dari 9 Raja Naga, 8 Raja Naga dan keturunan lainnya dapat hidup bebas, tetapi hanya dapat menikmati kesepian. Bahkan jika itu dihadiahi oleh Dewa Naga Gunung sebagai raja, bisakah dia bersedia? Bencana alam yang sesekali terjadi merupakan katarsis dari emosi Raja Naga Gunung. Di mana ada klan naga, pasti ada Raja Naga Gunung, dan akan ada bencana alam. Oleh karena itu, ketika Raja Naga Gunung pecah, itu sama mengerikannya dengan bencana. Lei Zhengyu mengertakkan gigi dan hampir tidak bisa mengendalikan sayapnya untuk terbang. Melihat Long Yu, aku belum kalah. Cahaya keemasan di tubuhnya jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh celah kekuatan absolut. Namun, sebagai anggota Akademi Shrek, bagaimana dia bisa dengan mudah mengaku kalah? Benarkah? Kalau begitu, pergilah. Dengan raungan yang dalam, Long Yu melayangkan pukulan dari udara tipis, dan langsung pergi ke Lei Zhengyu sebagai chest bang. Tingginya 5 meter, meski hanya kepalan tangan, itu seukuran baskom. Kekuatan teror dan udara terkompresi meledak dengan hebat. Lei Zhengyu memegang pedang suci di kedua tangannya, api suci bangkit kembali dari tubuhnya, dan pedang suci itu menembus dengan sekuat tenaga. Boom, tubuhnya langsung dicap pada penutup pelindung di kejauhan. Sentuhan kegilaan melintas dari mata Long Yu, dan dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, mencoba melakukan apa yang dia inginkan, tetapi bagaimanapun juga, dia tiba-tiba tertahan. Dengan dingin berkata, Tang Wulin memotong 8 tulang rusuk Hualantang. Hari ini, aku juga memotong 8 rusukmu. Itu saja.
Setelah berbicara, dia berbalik dan menuju ke sisi lain ring. Di atas ring, semua gunung dan sungai secara bertahap menyatu dengan tubuhnya yang menyusut, berubah menjadi pita, dan menghilang dalam diam. Permukaan cincin itu datar dan sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai saat ini, tubuh Lei Zhengyu perlahan-lahan terlepas dari penutup pelindung, dan ketika matanya menjadi gelap, dia tidak tahu apa-apa. Penonton membuka mulut mereka lebar-lebar saat ini. Mulut mereka terbuka dari saat Long Yu melepaskan jiwa bela diri, tetapi pada saat ini, mereka sangat merasa bahwa mereka telah kehilangan bahkan kemampuan untuk berbicara. Naik. Juga di zona tunggu, anggota Akademi Monster saling memandang, dan mata mereka juga penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika mereka sudah lama tahu, di antara 8 Raja Monster, 7 dari mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu Nagayu. Tetapi mereka merasa malu ketika mereka merasakan kekuatan Nagayu lagi. Kesenjangannya terlalu besar untuk dibayangkan. Itu adalah Long Yu, Raja Naga Long Yu yang tak terkalahkan. Permainan telah berakhir dan kemenangan telah dibagi. Anggota tim Akademi Shrek dan staf medis bergegas ke panggung hampir pada waktu yang bersamaan. Seperti yang dikatakan Long Yu, Lei Zhengyu mematahkan 8 tulang rusuknya, dan luka-lukanya tidak kecil atau sangat serius, dan tidak akan mengancam nyawanya. Tapi yang jelas, setidaknya dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2 berikutnya. Guyu juga bisa digantikan oleh pertarungan tim, 2 lawan 2 tidak mungkin. Tang Wulin mengakhiri perjalanan 2 lawan 2 antara Hualantang dan Ye Zi, dan Long Yu juga mengakhiri Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan. 1-1. Hingga saat ini, sorak-sorai pegunungan dan tsunami menggema di seluruh stadion Xingluo. Fang Er menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan bergumam, aku tidak bisa menganalisis game ini nanti. Raja Naga, kamu benar-benar pantas menjadi Raja Naga. Dia juga pertama kali dia melihat roh seni bela diri Long Yu, dan dia menontonnya untuk pertama kalinya. Untuk mengontrol gunung dan sungai. Ini tampaknya telah melampaui kekuatan yang bisa dimiliki Master Jiwa, tetapi Long Yu melakukannya. Dai Tianling sudah berdiri dan bertepuk tangan untuk Long Yu. Sebagai kaisar kekaisaran, dia penuh dengan kekaguman saat ini. Monster Academy memiliki bakat cadangan seperti itu, dan masa depan tidak terbatas. Lebih penting lagi, Long Yu dan Dai Yuan memiliki hubungan yang sangat baik. Seorang raja harus mendapat dukungan dari kekuatan puncak untuk benar-benar menghalangi seluruh kekaisaran. Sama seperti dia, dengan dukungan gurunya dia bisa naik tahta. Guru, terima kasih telah mengembangkan bakat luar biasa untuk kekaisaran. Saya memutuskan untuk meningkatkan sumber daya Akademi Monster sebesar 10% lagi untuk membantu Anda dalam mengembangkan lebih banyak guru jiwa muda yang luar biasa. Grace adalah satu-satunya yang duduk di sana tanpa bangun. Ya, dengan senyuman di wajahnya, terima kasih, Yang Mulia. Semua sorakan itu seolah-olah mengejek semua orang di Akademi Shrek. Tang Wulin dengan hati-hati memeluk Lei Zhengyu dengan tulang rusuknya tetap. Berdiri di samping Lei Zhengyu, Xie sudah mengepalkan tinjunya. Ye Xinglan mengangkat kepalanya dan melihat ke auditorium gila dengan cahaya dingin di matanya. Bibir Yuanen Yehui terkatup rapat. Senyuman Sulisi yang selalu jujur menghilang, dan wajah montok tampak sedikit muram. Hanya wajah Guyu yang paling tenang, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya. Apa yang mereka hadapi bukan hanya lawan di kompetisi elit Master Jiwa Senior Muda Benua, tetapi juga seluruh kekaisaran Bintang Luo. Waktu dan tempat yang tepat tidak berada di pihak mereka. Saat ini, mereka berada di atas panggung kompetisi, mendengarkan sorak-sorai, ejekan, dan hinaan. Semuanya memengaruhi hati mereka. Kotak. Jangan pergi. Cai Lao meraih bahu Changkong. Wu Zhangkong tampak marah, mereka membutuhkan saya sekarang. Cai Lao tersenyum tipis, metal perlu ditempa dan dilahirkan kembali. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang. Bagi mereka, ini adalah latihan terbaik. Saya percaya pada kemampuan mereka untuk menahan tekanan. Tidak. Jika mereka mati dalam diam, mereka pasti akan meletus dalam diam. Pikirkanlah, jika itu di benua Douwo kita, apakah mereka akan menghadapi situasi seperti itu? Akankah ada ujian seperti itu?